with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, dalam kurikulum Merdeka terdapat salah satu metode kunci yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Nah, metode ini menekankan penyesuaian materi, kemudian cara mengajar hingga bentuk penilaian yang sesuai dengan kesiapan, kemudian cara belajar, kemampuan, dan juga minat peserta didik. Nah, namun nyatanya di lapangan, penerapannya itu masih menuai berbagai pandangan yang berbeda. Ada yang menganggap ini adalah solusi yang terbaik, kemudian juga ada pula yang menilai masih terlalu berat dan belum siap diterapkan secara menyeluruh. Nah, maka hari ini kami akan membahasnya melalui satu pertanyaan, yaitu apakah metode pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka sudah efektif dan layak diterapkan secara luas? Nah, mari kita simak argumen dari pihak pro dan juga kontra. Baik, menurut saya, secara teori, prinsip, dan tujuan jangka panjang, metode diferensiasi ini itu sangat efektif dan juga mutlak untuk diterapkan secara luas. Karena apa? Karena tiga hal. Yang pertama, kembali lagi kepada hakikat manusia yang unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan beragam bakat, potensi, dan kecepatan berpikir itu sangat beragam. Nah, pendekatan yang sudah lama itu justru menindas keberagaman tersebut. Seperti untuk peserta didik yang memiliki tingkat kemampuannya cepat, itu kemungkinan besar mereka itu merasa tidak tertantang. Kemudian juga mereka itu terasa bosan dan bahkan mereka itu bisa menjadi malas. Kemudian untuk peserta didik yang memiliki tingkat kemampuannya itu lambat, mereka itu kemungkinan besar akan merasa tertinggal, kemudian minder, dan bahkan akan merasa tidak percaya diri gitu. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua metode ini itu benar-benar mewujudkan prinsip berpusat pada peserta didik. Jadi guru itu tidak lagi menjadi sumber belajar yang satu-satunya yang berbicara di depan kelas, melainkan guru itu menjadi fasilitator yang membantu peserta didik itu untuk menemukan kemampuan terbaiknya sendiri gitu. Dan hal ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang membimbing setiap insan itu dengan jalan yang paling mudah baginya untuk mencapai suatu kebaikan. Kemudian yang ketiganya itu ada data dan pengalaman di sekolah yang sudah menerapkan metode diferensiasi, dan mereka itu menunjukkan bahwa antusiasme murid itu meningkat, kemudian pemahaman mereka itu lebih baik, kemudian juga di antara mereka itu tidak ada yang merasa tertinggal gitu. Jadi meskipun ada tantangan pada awalnya, metode diferensiasi ini prinsipnya itu sudah tepat dan layak untuk diterapkan secara luas. Kak, mohon izin menanggapi pandangan tersebut. Memang tujuannya sangat mulia dan ideal. Namun, jika kita bicara kondisi nyata di lapangan saat ini, metode ini belum efektif dan belum layak dipaksakan diterapkan secara luas ke semua sekolah. Pertama, kesiapan pelaksana belum merata. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan mendalam tentang cara menyusun materi berbeda, mengelola kelas dengan beragam aktivitas sekaligus, hingga cara menilainya secara adil.
Sementara itu, beban administrasi dan tugas tambahan guru masih sangat banyak memaksakan metode ini justru membuat guru kewalahan sehingga pelaksanaannya hanya sekedar formalitas di atas kertas. Kedua, jumlah sarana dan jumlah murid sangat beragam. Nah, bagaimana menerapkan diferensi di kelas yang berisi 40 sampai 50 murid dengan fasilitas terbatas? Bukannya itu beresiko membuat guru tidak bisa fokus pada satu kelompok pun. Nah, itu nomor kedua. Yang ketiga, ada risiko sosial yang perlu diwaspadai jika penyampaiannya tidak tepat. Pembagian tugas yang berbeda bisa menimbulkan kesan pembagian kelas atau membuat murid merasa direndahkan karena masuk kelompok yang dianggap kurang pintar. Padahal dalam Islam kita dilarang saling merendahkan dan membedakan perlakuan tanpa alasan yang jelas. Jadi metode ini sebaiknya diterapkan secara bertahap, dimulai dari sekolah yang sudah siap guru, kemudian dikembangkan secara perlahan. Oke, saya setuju bahwa ada tantangan di awalnya gitu, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak memulainya. Itu justru perubahan yang besar itu butuh proses dan ketidaksempurnaan di awal. Jika kita menunggu semuanya siap, lalu kalau begitu kapan pendidikan kita akan maju gitu. Dan perbedaan tugas itu bukan berarti kita membedakan harga diri peserta didik, melainkan kita menyesuaikan jalan pembelajaran mereka dengan kemampuan mereka. Dan hal ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang membimbing setiap insan itu dengan jalan yang paling mudah baginya untuk mencapai suatu kebaikan. Kemajuan tidak boleh mengorbankan kualitas. Jika dipaksakan secara serentak, metode ini beresiko gagal total dan merusak kepercayaan sekolah terhadap kurikulum merdeka. Lebih baik berjalan pelan tapi kokoh daripada lari kencang tapi berjalan terjatuh. Kita juga harus memastikan bahwa perbedaan tugas itu disampaikan dengan baik sehingga tidak melanggar prinsip persaudaraan dan kesetaraan antar murid. Belum lagi banyak guru yang masih bingung membedakan diferensiasi dengan pemberian tugas yang lebih mudah untuk murid yang lemah, padahal intinya sama-sama menuntut capaian kompetensi yang sama, hanya cara yang berbeda. Jika pemahaman dasarnya saja belum benar, bagaimana bisa diharapkan hasilnya baik? Itulah justru kenapa perlu diterapkan secara luas, agar pelatihan dan pendampingannya itu juga berjalan beriringan. Guru tidak akan benar-benar paham hanya dengan dengar ceramah di ruang tertutup. Pemahaman tumbuh saat mereka mencoba langsung di kelas, berbagi pengalaman dengan rekan, kemudian saling memperbaiki cara penerapannya, dan kita juga bisa mengusung yang berbeda bentuk, tapi secara tingkat kesulitannya itu sehingga tidak ada yang merasa direndahkan. Namun kenyataannya pendampingan intensif seperti itu masih sangat terbatas. Banyak sekolah di daerah yang jarang dikunjungi pengawasan atau fasilitator. Jika dibiarkan berjalan sendiri, takutnya guru malah asal membagi kelompok tanpa perencanaan matang, atau bahkan membiarkan murid pintar mengajari yang lain sebagai jalan pintas.
Bukankah itu justru memindahkan beban, bukan memperbaiki kualitas pembelajaran? Jadi intinya, idenya sangat bagus, tapi fondasi pendukungnya belum siap menyeluruh. Jangan sampai metode yang seharusnya memanusiakan murid malah membuat guru makin tertekan dan murid makin bingung. Poin terakhir itu justru menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Metode diferensiasi yang seharusnya juga mendorong perbaikan sistem pendukung bukan berjalan sendirian. Kekurangan yang ada itu adalah hal yang harus kita benahi bersama, bukan alasan untuk membatalkan metode yang sudah terbukti sesuai dengan hakikat belajar manusia. Terima kasih atas diskusi yang sangat mendalam dan juga saling melengkapi. Baik, saya akan simpulkan hasil diskusi kita. Yang pertama yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi ini sudah sangat tepat, efektif, dan juga selaras dengan nilai keislaman yang menghargai keunikan setiap ciptaan Allah, serta mencegah penindasan terhadap potensi murid. Nah, metode ini belum layak dipaksakan secara serentak dan juga merata ke seluruh sekolah saat ini. Karena ya masih ada kesenjangan kesiapan guru, kemudian sarana, dan juga kondisi kelas. Nah, penerapan ini harus dilakukan secara bertahap dan juga berjenjang, disertai pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengurangan beban administrasi, kemudian serta bimbingan khusus agar diferensiasi ini tidak menjadi alat pemisah, melainkan sarana untuk mengangkat derajat semua murid secara adil. Demikianlah diskusi kelompok kami. Semoga apa yang telah kita bahas dapat dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.